Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat. Sebenarnya sudah dari akhir Desember saya melakukan resolusi 2024 ini, tapi baru terfikir untuk menuliskan di sini, berbagi dengan sahabat yang menonton. Wahai hamba Allah, koreksilah dirimu, karena umur akan terkikis habis, maka banyak beramal. Salah satunya adalah bikin resolusi 2024. Kuncinya hanya satu sahabat, yakni memaksakan diri untuk lebih baik, memaksakan diri untuk beribadah, memaksakan diri mendekatkan kepada Allah, memaksakan diri untuk tilawah, zikir, berbuat baik walaupun lelah. Kata-kata barusan adalah untuk saya tanamkan pada diri saya sendiri. Jadi sahabat, resolusi 2024 yang saya bikin, yang pertama adalah meningkatkan kualitas ibadah kita dengan mengistiqomahkan apa-apa yang sudah kita bikin ya, ibadah-ibadah harian yang sudah kita biasa baca, itu lebih diistiqomahkan tiap hari. Jadi kalau ibadah wajib sudah otomatis ya, peningkatan untuk disiplin jamaah 5 waktu itu PR juga buat saya, karena tahun kemarin ada yang bolong. Jadi maksud saya bolong gak jamaah gitu, gak jamaah di 5 waktu itu mungkin ada 1 atau 2. Ini sebisa mungkin saya ingin merutinkan jamaah sholat wajib, baik itu di masjid, di kantor, maupun di rumah. Nah, kalaupun sholat wajib ini tidak bisa berjamaah 5 waktu, tapi setidaknya di waktu subuh dan isya itu harus sholat jamaah. Kemudian disiplin untuk zikir pagi. Maksudnya untuk membaca al-maksurat pagi itu kita rutinkan, dan juga membaca surat Yasin. Kalau surat Yasin ini ijazah yang saya peroleh dari kiai saya di waktu mondok dulu, waktu SMP. Beliau itu selalu membaca surat Yasin selesai ibadah sholat subuh. Nah, selanjutnya membaca sholawat Nabi itu 10 kali. Ini ijazah saya peroleh dari Syekh Al-Misri. Saat itu beliau mengatakan bagaimana Rasulullah mengenal kita. Jadi salah satunya apabila di akhirat Rasulullah bisa mengenal kita, kita perbanyak sholawat Nabi pagi 10 kali dan sore 10 kali. Setelah kajian tersebut, sholawat Nabi ini saya rutinkan untuk dibaca pagi dan sore masing-masing 10 kali. Kemudian lanjut zikir. Zikir ini ringan, tetapi pahalanya seperti buih di lautan. Jadi bunyinya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebenarnya tidak ada patokan ya untuk berapa kali membaca zikir ini, tapi saya rutinkan
membaca pagi hari 10 kali dan juga sore hari 10 kali. Lanjut saya baca istighfar 100 kali di pagi dan sore hari. Kemudian saya melanjutkan berzikir. Zikir ini ijazah dari Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Beliau menyarankan untuk membaca zikir ini di pagi hari 100 kali dan juga di sore hari 100 kali agar Allah memudahkan rizki kita. Karena rizki itu macam-macam ya, bukan hanya harta, bukan hanya materi. Jadi rizki itu bisa dari teman, anak yang solihah, keluarga yang bahagia, kemudian tetangga yang baik, teman yang baik, itu pun rizki. Jadi dirutinkan dibaca zikirnya seperti ini. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Ghani. Itu 100 kali. Dan kemudian sore hari dirutinkan untuk membaca Al-Ma'surat sore. Dan ketika sore ataupun malam itu tambahannya baca surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah. Kalau ijazah ini dari guru saya saat saya mondok di SMP untuk merutinkan zikir surat Ar-Rahman dan juga surat Waqiah. Bagus dibaca setelah sholat asar. Kemudian untuk malam hari itu sebelum tidur membaca surat Al-Mulk dan juga Trikul masing-masing 3 kali, kemudian kita usapkan ke telapak tangan dan diusapkan lagi ke seluruh badan. Baru kita baca doa sebelum tidur, kemudian kita tidur. Nah, doa-doa sebelum tidur tadi pun saya rutinkan untuk saya ingatkan kepada anak-anak. Jadi biar mereka pun juga melakukan hal yang sama. Nah, sahabat, yang kedua adalah belajar untuk menjadi seorang ibu, istri, dan juga anak yang menjadi seorang ibu dari anak-anak saya, menjadi seorang istri dari suami saya, menjadi seorang anak yang baik bagi kedua orang tua saya sekaligus mertua saya. Belajar menjadi lebih sabar terhadap anak-anak, lebih perhatian, lebih telaten, kemudian lebih banyak memuji terhadap anak-anak. Jadi hampir 1 bulan ini setelah saya evaluasi, kalau misalkan saya lebih banyak memuji anak-anak, mereka kelihatan lebih patuh, lebih taat, dan juga lebih tenang. Dan saya pun terus sampai sekarang saat memanggil maupun saat memerintahkan sesuatu, itu selalu saya puji. Anak solih, anak pinter, anak hebat, terima kasih. Berbagai banyak hal positif yang itu ternyata feedbacknya anak-anak ke kita itu menjadi lebih taat, alhamdulillah, dan juga lebih patuh. Dan untuk suami pun saya juga harus bisa mendengar lebih banyak. Suami, anak-anak mendengar lebih banyak daripada berbicara. Terhadap suami pun juga harus lebih sabar. Jadi banyak lebihnya, lebih banyak belajar, lebih banyak bersabar, perhatian, dan juga lebih banyak mendengar. Kalau untuk ke orang tua dan juga mertua, lebih perhatian, menelpon, mengunjungi, dan juga memberikan sesuatu ya kepada orang tua dan mertua.
Dan yang ketiga adalah setiap hari harus bersyukur ya. Dari mulai bangun kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Juga membacakan ini untuk anak-anak, mengingatkan anak-anak juga untuk bersyukur, untuk berdoa, dan juga mengucapkan hamdalah di setiap selesai pekerjaan. Jadi harus benar-benar dirasakan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat kekuatan ya, nikmat iman juga. Setiap selesai apapun harus dikumandangkan untuk rasa syukur kita kepada Allah. Lanjut yang keempat adalah mengelola keuangan dengan baik. Jadi saya baru belajar ya tentang pengolahan keuangan untuk menuliskan pendapatan, pengeluaran. Itu ternyata sangat penting sekali. Tapi belum pinter sih. Cuma masih belajar. Dan poinnya yang pertama untuk pengelolaan keuangan ini, yang pertama adalah sebisa mungkin untuk menambah tabungan. Jadi banyak sekali keperluan-keperluan yang memang tidak disangka ya, ternyata harus ada tabungan. Jadi sebisa mungkin bisa menambah tabungan. Dan juga prioritas kedua adalah menambah sedekah. Jadi sedekah tiap bulannya yang biasanya dikeluarkan ditambah. Yang kelima adalah semangat untuk ngonten. Jadi pengennya sih 2-3 hari sekali gitu ya, ngonten itu rutin biar YouTube-nya berkembang. Baik sahabat, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga yang menonton saya doakan diluaskan rizkinya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan Allah anak-anak yang solih solihah. Amin Allahumma amin.